kata si bapaknya, santai aja enggak katanya. Saya tahu kok istri saya pulang jam berapa, misalnya udah apa gitu. Ya udah dikasih pengertian gitu, ya udah kita lanjut dong. Makin asik gitu hubungannya ya. Dan dia merasakan juga udah kenikmatan luar biasa katanya gitu. Selain gaya apa lagi lo pakai di situ? Waktu itu, nah abis dari kamar itu kita pindah Kak ke kayak ruang apa sih, dapur gitu Kak. Ada dapur kotor dan dapur bersih kan. Ya biasa kayak gitu kan kalau misalnya itu. Nah gue pindah tuh ke dapur yang bersih gitu kan. Ke dapur bersih gue ditarik biasa lah ya Kak ya. Tapi udah suruh baju dulu. Pakein baju lagi maksudnya kan. Nggak tahu lah apa sensasi baru atau gimana ya, gue nggak tahu ya Kak. Nah udah gitu langsung dipakai bajunya, terus gue ditarik. Nah di situ kan ada sofa gitu Kak, meja yang lebih dari ini ya tingginya ya. Nah di situ udah kayak di film-film gitu sih Kak. Gimana sih, udah mulai ngang kayak gitu. Udah langsung gayanya di situ, pokoknya udah. Maksudnya tiduran atau duduk? Duduk, jadi kayak meja gini Kak. Kalau misalnya ada tempat minum atau apa kan suka ada ya. Kalau di dapur itu kan, nah di situ pokoknya gue digendong gitu kan sama dia, terus didudukin. Nah di situ dia mulai posisinya berdiri, guanya kang gitu Kak. Langsung dimasukin? Enggak, iya awalnya dulu. Iya awalnya cuman dulu, terus gayanya seperti itu gitu. Terus elunya gimana? Sangat sangat bisa banget, dibilang Kak. yang paling nafsu apa lo? Yang awalnya dia kan Kak, yang awalnya dia, makanya kata dia gini, kok enak banget rasanya, beda sama istri saya gitu kan. Kamu punya ini kelebihan katanya, sambil kita sambil bercakap-cakap juga. Gitu punya kan? Istrinya kenapa Say? Kenapa? Katanya punya istrinya kenapa emang? Katanya sih memang nggak tahu ya, yang gua tahu ya Kak, ada kayak apa sih, nggak bisa memutuskan katanya. Mungkin karena dia cerita ada apa sih atau apa gitu, jadi penyakit mungkin. Jadi nggak sampai kayak apa, kalau kita tuh nggak memuncak gitu ya kayak kalau berhubungan itu nggak memuncak kan. Kalau kita kalau udah sampai udah melayang, bener nggak Kak? Kalau itu kan rasanya tuh perempuan ngelayang memuncak, gitu, udah langsung kayaknya rasanya gimana di awang-awang. Di awang-awang kayak terbang aja gitu kan. Nah itu pas yang di kamar itu dia udah keluar belum atau mana di luar? Iya. Terus dia bilang katanya, saya ini di luar kata dia gitu kan. Pas di kamar. Saya mau keluar nih. Aduh saya mau sampai kayak gitu, sampai ngos-ngosan gitu Kak. Yang gue denger. Di luar. Jadi sebelum dia bilang dulu, di mana nih katanya. Saya mau izin dulu ke kamu. Kalau di mulut bisa nggak? Oh boleh. Jadi ya udah, saya telan aja langsung. Saya langsung dikeluarin, langsung. Wah rasanya wow kata gue. Nah terus yang pas pindah ke dapur dia ngeluarin lagi? Iya ngeluarin lagi. Jadi keluar di mana? Part 2-nya. Maksudnya di mana? Nggak pakai pengaman juga itu? Enggak. Yang pas di ruang itu, yang di ruang dapur itu, yang pas gua itu kan yang dia berdiri, dia ngomong juga, keluarin di mana nih? Terserah deh, gua udah nggak tahu, gua udah di awang, gua melayang-layang kata gua gitu. Terus dia minta di mana? Ya udah ya langsung di perut, langsung ke bawah lagi. Kan posisinya gini Kak, dia berdiri dong, iya kan, gitu. Makanya kata dia, wah katanya gila, saya puas banget katanya. Biasanya kalau laki itu kalau dia lagi itu dia yang paling enak tuh yang pas keluar. Iya, tapi bisa 2 kali hebat juga ya, maksudnya udah keluar lanjut lagi. Iya. Berarti dia hyper juga Kak. Terus dia bilang katanya kalau misalnya laki-laki kalau misalnya udah keluar gitu kan, itu memuncaknya tuh yang paling istimewa tuh dari seorang pasangannya itu dengan spermanya ditelan Kak. Gitu. Kenapa? Jadi memang pada dasarnya laki itu seperti itu. Jadi daripada dibuang biasa. Lebih enak antara 2 Kak. Kalau dari saya tahu ya, dari pemikiran laki gitu kan. Nah yang lebih enak tuh di dalam, sama ditelan di mulut juga. Jadi kayak ngerasa tuh pasangan tuh jadi lebih sayang gitu loh Kak. Daripada dibuang gitu aja. Daripada ditaruh di pengaman di kolam gitu ya. Jadi kalau pakai alat tuh jadi nggak enak Kak. Ke kitanya rasanya juga nggak enak. Itu kan berupa karet kalau kayak gitu. Penghalang ya. Jadi mendingan enakan langsung gitu aja. Nah terus pas abis udahan itu, kamu udah keluar di luar tuh di dapur. Terus gimana?
ngobrol-ngobrol lagi kah kalian atau kayak buru-buru udahan atau gimana? Iya, ngobrol-ngobrol lagi di situ. Udah keluar, terus dia mulai lagi dari leher, dari segala macem. Terus saya sambil bercakap-cakap gitu ya. Kok kenapa sih rasanya beda banget gitu kan? Beda. Gue juga ngerasa sama suami gue juga nggak kayak gini gak rasanya. Pokoknya beda banget dari suami yang dulu sama sekarang. Jadi kita tuh bener-bener menikmatinya tuh udah langsung disitulah gitu tempatnya gitu. Itu aja sih. Nah terus pas abis itu gak lama istrinya datang gak tuh? Enggak, belum datang. Jadi dia tuh kalau misalnya itu bawa handphone Kak, lagi dibawa di kantong. Tiba-tiba istrinya nyelonong masuk? Enggak, jadi setiap apa-apa memang selalu izin dulu ke suaminya. Makanya gue bercandain Kak, sekalian Pak handphone gantung pakai gantungan, di sini pakai karet. Kata gue gitu kan. Ketakutan ya Iya, istrinya. ketakutan. Memang nggak mungkin, kata dia istri saya tuh langsung tiba-tiba buka pintu atau segala macam pasti telepon dulu gitu. Udah memang prinsipnya seperti itu mungkin ya. Oke. Gitu. Terus setelah itu kalian bekerja kayak biasa gitu, nggak ada kecanggungan? Iya, kalau misalnya ada istrinya gue canggung Kak. Gimana tuh coba misalnya kan setelah kejadian itu kan pasti istrinya pulang dong. Iya. Keesokan harinya pasti lo menghadapi hari-hari ketemu dengan istrinya, ketemu dengan dianya, mungkin dengan anaknya, itu gimana tuh? Iya, jadi gue tuh ngerasa canggung aja kalau kerja, kalau apalagi kalau misalnya ada istrinya, ada anaknya gitu kan. Gue takutnya ada sisi lain ada kegapnya atau gimana ya Kak. Gue juga udah antisipasi dong. Aduh gimana nih gitu kan. Tapi dengan si bapaknya udah WA duluan, tenang aja, pokoknya kamu bener-bener the best katanya gitu. Dia bilang seperti Lu tambah itu. jadi tambah yakin dan semangat. Betul. Abis itu lu dikasih duit nggak? Apanya? Dikasih duit nggak? Waktu itu sih pas lagi ditransfer gajinya ditambahin Kak. Dilebihin berapa? Jadi kalau misalnya kan biasanya kan kalau ART itu kalau nginep dan tidak itu beda ya. Beda apa harganya juga gitu kan. Jadi misalnya tadinya 2 juta jadi 3 juta gitu. Emang yang transfer dia? Iya. Bukan istrinya? Bukan, kan memang yang mencari pekerjaannya memang suaminya. Jadi pas gua lihat itu transferan udah masuk ya katanya gitu kan. Gitu pas udah besokannya nih udah masuk, cek aja dulu gitu kan. Wah ternyata gila, gue nambahin 1 juta. Lumayan juga kan gitu. Terus gue bilang ini untuk gaji aja nih Pak. Iya kan saya udah menjanjikan, ntar kalau misalnya anak sekolah saya yang tanggung gitu kan. Ya mungkin ini rezeki gue juga gitu Kak. Dengan dia kita kan memang harus intinya selalu jujur gitu kan dalam segala apapun, mau di mana kita harus intinya jujur itu aja. Gitu. Jadi gue rasa dia suka bukan karena kejujuran lo, karena emang dia aja emang mata keranjang aja ya kan. Ibaratnya mau lo jujur mau enggak, kalau emang dia suka pasti diembat juga kan. Tapi dia cerita juga Kak, katanya memang sebelumnya pernah dia menyukai seorang ART juga, tapi beda sama yang gua. Bedanya? Ya beda aja, pokoknya dari cara kerjanya. Jadi setiap orang tuh cara kerja beda-beda Kak. Jadi mau kerja dia misalnya cuci piring atau masak atau nyapu gitu kan. Dari itu beda-beda orang, beda-beda tangan gitu. Jadi makanya yang spesial tuh gua katanya dari sebelum-sebelumnya. Nah setelah lebih wow lagi, beda lagi. Jadi gua tuh istimewa katanya. Gitu. Nah itu lu menjalani berapa lama? Terus-terus? Iya, terus-terusan sampai 1,5 tahun itu. Setiap malam selalu di rumah? Iya, selalu di rumah. Terus nggak pernah diajak keluar? Istrinya juga pas lagi keluar kota ya ke Yogyakarta, gue juga sampai berhubung juga di kamar ininya lagi. Kamar istrinya? Iya. Anaknya di mana itu pada saat itu? Anaknya kan kuliah semua, nggak ada yang di Australia. Nah itu berarti juga. Lu pas masuk ke rumah ke kamar istrinya berbeda dong. Itu suasananya gimana coba? Gue ngerasa lebih mewah. Jadi kayak bos aja gue kan. Itu awalnya gimana pada saat dia ngajakin ke kamar? Ngomongnya awalnya seperti ini. Kita cari sensasi baru yuk katanya. Maksudnya apa ya Pak? Gue sambil begini-genit gitu kan. Maksudnya apa sih? Alah nggak usah pura-pura nggak tahu deh katanya. Kita cari sensasi baru, kita gaya baru biar gua tuh ngerasa katanya lebih enak, lebih menikmati katanya. Ya udah tanpa basa-basi gitu kan, gua digandeng, gua apa. Terus ya sebelumnya gua dibeliin baju itu juga sih Kak. Gitu. Bukan punya istrinya bukan? Bukan dong, baru dong dibeliinnya. Masa gua bekas? Kali aja dia pengen membayangkan kayak sama gitu. Enggak dia beliin baru, dia apa makanya dia ngomong ini pakai nih katanya gitu kan. Ya udah gua pakai di kamar mandi keluar gitu kan. Udah di situ udah
Si apa bajunya yang dibelikan? Apanya? Warnanya sih hitam gitu ya, yang kelihatan hanya aja gitu. Semuanya kelihatan, jadi transparan aja. Pokoknya udah kelihatan lekukan gitulah gitu. Pas dia ngeliat lu ganti baju gimana? Ya apa ya, pokoknya wah saya juga udah ngerasanya gimana. Tidak gitu, terlalu berlebihan memuji, tapi langsung kepada inti. Setelah lu ganti baju itu, apa yang dia lakukan? Nah di situ udah mulai dia ngobrol lagi katanya, kamu keberatan nggak katanya kan, kita di sini, kita di sini gitu kan. Dia bilangnya kalau itu bukan ML Kak. Bercinta. Ya saya sih ragu aja Pak, ya udah nggak usah panggil Bapak, udah panggil aja saya, apa terserah kamu mau koko mau apa, kan dia kan Chinese Kak. Ya terus saya bilang ya saya emang panggil nama aja lah gitu kan. Ya udah gue panggil nama dong. Nah di situ dengan biasa pemanasan dulu ya kan, gitu kan. Udah, nah pas gue keluar pakai baju itu yang transparan itu kan, gue langsung keluar, udah langsung saya digendong Kak, digendong lagi. Dia sukanya gendong gue Kak. Mungkin tingginya juga agak jauh ya. Jadi dia tinggi. Ya paling berapa ya, 170 lebih ya. Kalau saya kan nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi juga ya Kak ya. Ya udah dengan itu digendong, terus langsung ke kasur dong, biasa pemanasan dulu lah ya. Kasurnya empuk lah ya. Wah, kasur iya. nyonya. Kasur nyonya, jadi berasa nyonya. Terus gua. ada AC ya kan? Iya. Di Ada situ AC. juga ada foto-foto keluarganya, Kak, anaknya, istrinya gitu. Gua kayak berhubungan kok sambil gua natap. Wah, kata gue gimana ini kan, enak gak enak, bener gak? Tapi kan ya begitu, gimana ya Kak, kalau kita udah berhubungan juga dinikmatin, nikmat aja. mau gimana lagi ya kan? Itu dia permainannya gimana di kasur itu, maksudnya apakah lebih beringas, apakah? Iya, dia mungkin kalau kita itu habitatnya kali ya, tempatnya dia di situ dibanding yang tadi dong. Daerah kekuasaan dia lah ya. Sama yang jadi mungkin ruangannya juga sempit gitu. Kalau itu kan lebih mungkin ya. Kalau kata hewannya udah lebih mengaung gitu. Gimana tuh gayanya dia awal menyentuh lu tuh seperti apa? Iya awalnya sih memang kayak gitu dulu, raba-raba dulu kan. Udah mulai dibuka semuanya satu-satu gitu kan. Ya mulai udah dari leher sampai ke bawah tuh, wah kita namanya perempuan bener nggak Kak? Udah kelepek-kelepek dong, kayak ikan lele gitu ya. Udah nggak bisa ditahan gitu. Nah, tapi di situ lu yang lebih agresif apa dia di kamar itu? Apa dia dulu. Jadi kan kita namanya perempuan udah langsung nafsu banget gitu kan. Nah udah dari situ udah langsung dari apa telinga ke ini udah langsung ini aja, lebih beringas banget gitu. Dan di situ juga permainannya lebih parah Kak. Dia buka sendiri apa lo yang bukain atau seperti apa? Iya saya bukain. Kan dia yang bukain pertamanya ya, ya kan, terus gue bukain juga. Dia tanpa disuruh pasti gue yang nyuruh duluan dong, ya kan. Gue bukain satu-satu. Jadi dia tuh pakai celana piyama gitu kan, tapi dia nggak pakai dalam ya. Nggak pakai dalam sama sekali. Jadi udah langsung piyama baju aja. Jadi gue langsung gampang mukanya. Kata gue, kok ini kenapa tumben, maksudnya kenapa jadi nggak pakai, katanya memang sengaja biar kamu gampang. Sudah katanya. Ready ya. Udah ready banget gitu. Lu juga udah nggak pakai ya? Iya, soalnya kan memang udah ganti baju udah langsung ini, udah mulai kelihatan transparannya segala macem. Terus pertama? Iya, pertama udah langsung pemanasan dulu kan, yang tadi gue bilang pemanasan. Udah gitu yang gue bilang tadi makin beringas. Pemanasannya ngapain aja? Iya, di leher segala macem dari bawah, terus kayak buah melonnya udah langsung di apa namanya perintil-perintil gitu Kak, udah langsung aduh gimana ya, cewek kan udah kayak gitu udah melayang deh pokoknya, udah nggak karuan deh. Terus pas gitu lu nya diam aja atau lu menggerilya dia juga? Iya, saya ituin juga itunya apa namanya, buah singkongnya juga saya apa namanya pegang-pegang juga gitu kan. Terus dia yang langsung gimana udah keluar belum, kata dia gitu kan. Jadi dia tuh prinsipnya gini, kalau misalnya udah si ceweknya udah mulai, baru dia bisa langsung. Tapi nggak lo. Kenapa? Singkongnya nggak lo.
dia nggak minta? Udah nggak minta, udah saya pegang aja duluan katanya. Ya udah pegang aja gitu kan. Dia mungkin lagi seperti itu, ya udah gue ngikutin dong. Nggak mungkin gue double gitu kan. Gue juga udah ngerasa ngelayang, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah udah langsung